Halo, selamat datang di seri video tutorial Odoo ERP dari Panemu. Pada video kali ini, kami akan memandu Anda tentang cara menyiapkan modul akuntansi di Odoo ERP, mulai dari instalasinya hingga cara penerapannya. Jadi silakan saja. Dan jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Kita langsung saja. Ini tampilan awal dari Odoo ERP ya, atau tampilan dashboardnya seperti ini. Saya sudah menginstal beberapa modul ya, karena Odoo memiliki modul yang banyak, cukup lumayan banyak, ada 72 modul. Kali ini saya akan menjelaskan untuk penerapan modul akunting di Odoo ERP. Jadi untuk teman-teman jika ingin mencoba Odoo ERP atau modul akunting, langsung awalnya terlebih dahulu tadi di dashboard. Jika sudah terinstall, langsung saja diklik di modul akunting ya, karena tadi saya sudah menginstalnya modul akunting, jadi sudah ada di dashboard. Tapi kalau belum, silahkan di modul apps cari modul akuntingnya ya. Ini modul akunting. Nah, jika sudah terinstall, dia akan tampilnya seperti ini, learn more. Tapi kalau belum, dia ada suggest untuk menginstal ya. Nah, ketika menginstal, tampilannya akan secara otomatis langsung ada di halaman awal atau di dashboard. Oke, langsung saja kita ke modul akunting. Kita klik di modul akunting. Ini tampilannya seperti ini di modul akunting ya. Ini dashboard modul akuntingnya, dimana ini modulnya saling terintegrasi ya dengan yang modul yang lainnya. Nah, di sini ada selain dashboard ada customers, dimana customers ini ada invoice, ada credit notes, terus payment, product, dan customer. Invoice ini biasanya ketika kita menjual barang atau jasa, maka transaksinya akan dicatat atau masuk di bagian invoice ya. Kemudian ada credit notes, ini ketika pembeli melakukan pembelian barang ke kita ya atau jasa, namun barang tersebut mungkin rusak atau tidak sesuai, maka dikembalikan oleh pelanggan. Nah, kita akan catat di bagian credit notes. Kemudian ada payments ya, pembayaran dari customer, kemudian ada produknya apa dan customernya. Kita juga bisa tambahkan atau kita catat di modul akunting. Jadi kalau kita punya pelanggan atau customer, kita ini mencatatnya, bisa kita tambahkan saja di new, kemudian bisa kita detailkan company atau individual, namanya siapa, perusahaannya apa, terus kemudian nomor telepon, email, dan sebagainya. Jadi bisa kita catat di modul akunting di bagian customers. Kemudian vendors, ini vendors kebalikan dari customer ya. Ini biasa ketika kita melakukan pembelian barang atau jasa, nah itu kita catat di vendors, kebalikan dari customer. Kalau customer kita menjualnya, ini vendor kita membeli ya. Kita bisa ada bills, refund, terus payment, ada employee expense, product, vendors, dan sebagainya. Kita kembali ke halaman dashboard. Nah, ini di halaman dashboard adalah journal entry ya, yang menampilkan jurnal yang favorit, sudah kita favorit atau yang biasanya kita lihat. Di sini ada customer invoice, ada vendor bills, kemudian ada bank, ada operation, dan ada cash. Jadi kalau kita bisa merubah tampilannya, bisa ya. Kita bisa setting di bagian configuration, kemudian di bagian journals. Nah, nanti kita bisa men-settingnya tampilan apa saja di bagian dashboard penting yang kita perlukan gitu. Oke, kita back. Kemudian di sini ada selain vendors ada accounting ya. Kemudian di accounting ada journal entries, ada journal items, transfers, analytic item, asset, loans, kemudian rekonsiliasi, dan ada log dates ya. Nah, oke, kita bahas dari sini di journal entries. Mungkin semuanya tidak kita bahas ya, mungkin kita bahas satu persatu aja secara awalnya, sekilas saja. Nanti untuk video-video selanjutnya mudah-mudahan kita akan bahas
Selanjutnya case-case-nya secara satu persatu ya. Nah, di journal entries ini adalah pencatatan jurnal perusahaan atau jurnal kita. Ketika kita melakukan perjurnal secara manual, nanti akan tercatatnya di sini ya teman-teman. Oke, bisa kita klik contohnya seperti ini ya. Tadi kan jurnal itu adalah gimana kita mencatatkan semua transaksi di mana ada sebab dan akibatnya. Ya, seperti transaksi itu misalnya kita menerima uang dan uangnya itu datang karena apa itu, atau misalkan karena penjualan dan lain-lain. Nah, ini contohnya penjualan sepatu. Nah, di sini. Contohnya seperti ini, ketika kita melakukan penjualan dan kita menerima uang ya, nah masuk ke cash kita di debits ya, dan kita juga ada pendapatan di kredit itu 100.000 ya di account sales. Dan cash kita bertambah di debit dan kredit kita bertambah di sales ya 100.000. Nah, ini untuk penjurnalan. Dan kalau teman-teman sudah bayar di accounting, dan tentunya teman-teman sudah tahu ini ya case-nya. Nah, itu untuk selanjutnya mungkin kita pindah ke aset, atau untuk jurnal aset, kemudian jurnal item, kemudian kita ada di bagian reporting ya. Di reporting ini ada balance sheet atau neraca, terus kemudian laba rugi, cash flow statement atau arus kas, kemudian ada executive summary, ada tax return ya, pajak kembali, kemudian ada general ledger, trial balance, journal audit dan sebagainya. Yang biasanya ini bagian ini dipakai dari administrator akuntansinya ya, biasanya di setting agar bisa dipakai bagian akuntansinya ya, bisa menambahkan bank, menambahkan akses, terus menambahkan jurnal gitu. Biasanya menggunakan administrator akuntansinya ya. Nah, kita bagian awal. Nah, sebenarnya akuntansi ini sama seperti dengan akuntansi manual, cuman ini dibuatkan sistem untuk memudahkan seorang akuntan. Jadi sebenarnya itu kurang lebih memudahkan untuk akuntan. Jadi untuk teman-teman ketika baru pertama kali untuk masuk di modul accounting, mungkin sudah paham ya tentang cara seperti ini. Oke, langsung saja kita ke cara menjurnal ya di bagian accounting di Odoo.